Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita beroleh kemurahan Tuhan, boleh menikmati hari yang baru di pagi hari ini. Mari kita mengawali aktivitas kita dengan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang menjaga dan memelihara kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu mendengar firman Tuhan lewat pembacaan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan firman-Mu dapat kami lakukan untuk menuntun hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 94. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Allah Pembela Keadilan. Kita akan membaca ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat Allah adalah adil. Yang dimaksud adil adalah bertindak benar, sesuai dengan standar kebenaran dan ketetapan hukum yang berlaku. Tuhan itu adil, artinya Ia akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Keadilan Tuhan adalah sempurna, utuh dan tidak bercacat celah. Artinya semua yang Tuhan rencanakan, putuskan dan kerjakan selalu berada pada koridor keadilan. Allah itu adil dan tetap akan adil selama-lamanya. Semua tindakan Allah didasarkan karena Allah punya rencana yang baik dan indah untuk setiap manusia, khususnya umatnya. Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan mengalami kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, Mazmur 94 ini berbicara tentang keadilan Allah. Bila dalam pasal 93 menekankan Allah sebagai Raja Pahlawan, pasal 94 ini menekankan segi Allah sebagai Raja Hakim. Pemazmur telah membuktikan dan bersaksi bagaimana Tuhan telah membela dia dari serangan keji orang-orang jahat yang ingin menghancurkannya. Pemazmur hanya berseru kepada Tuhan agar keadilannya ditegakkan saat manipulasi dan rekayasa jahat dalam dunia peradilan, dalam hukum merajalela di tengah umatnya dalam ayat yang keempat sampai ketujuh. Pemazmur yakin bahwa tidak ada dosa dan kejahatan yang dapat bersembunyi di hadapan Allah. Tuhan pasti menegakkan hukum dan keadilan serta membinasakan mereka yang berlaku jahat atas nama Tuhan, dan Tuhan pasti membela dan memulihkan umatnya yang mengalami ketidakadilan. Di samping Tuhan juga mengizinkan penindasan atas orang benar sebagai langkah untuk mendisiplinkan dan mendidik umat Tuhan untuk semakin bertumbuh dalam iman. Kesulitan tidak harus membuat kita menyerah. Dalam setiap masalah, sebenarnya Tuhan ingin melatih umatnya agar semakin setia dan taat kepada firman-Nya dalam ayat 12-15. Semakin berpaut kepada Tuhan dan kehendak-Nya, maka pasti hukum dan keadilan ditegakkan, di mana Tuhan akan menghukum yang salah dan membela yang benar. Allah selalu berada di pihak orang yang tertindas dan mengandalkan keadilan-Nya. Saat melihat berbagai kefasikan dan ketidakadilan, mari kita belajar menyerahkan kekesalan dan keluhan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan, Hakim seluruh bumi, pasti akan bertindak pada waktunya. Jangan biarkan kaki iman kekuatan kita menjadi goyah. Tetapi mari kita minta agar kasih setia-Nya terus menopang kita dan menghibur, selalu menenangkan jiwa kita, karena Dia adalah kota benteng dan gunung batu perlindungan yang teguh bagi kita.
Dia selalu tahu bagaimana menjaga hidup orang-orang yang dikasihinya. Jangan berharap kepada keadilan manusia karena hanya membawa kepada rasa kecewa. Tetapi mari kita percaya kepada Tuhan karena Dia Allah, tidak pernah mengecewakan dan tidak akan mempermalukan kita. Sebab Dialah Tuhan, pembela keadilan, dan Allah tidak bisa dipengaruhi. Kendati pun kita tidak dapat mengharapkan keadilan dan hukum yang berpihak kepada kebenaran, tetapi percayalah, Tuhan adalah setia dan adil, sehingga kita harus tetap berada di pihak yang benar. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan, firman Tuhan yang boleh mengajari kami pagi hari ini, untuk kami tetap memandang kepada Kristus, memandang kepada keadilan Allah yang akan memberikan kami pembelaan ketika kami merasa dalam keterpurukan, ketika kami dalam kesulitan. Engkau setia menopang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, biarlah Tuhan memimpin dan menuntun kami melakukan apa yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.